Bagaimana cara memajukan desa wisata kerajinan gerabah Banyumolek tanpa merusak atau menghilangkan ciri khas desa? Desa Banyumolek dikenal sebagai salah satu pusat kerajinan gerabah yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan kearifan lokal yang kuat. Gerabah Banyumolek bukan sekedar produk kerajinan, melainkan hasil dari proses panjang yang ditawarkan secara turun-temurun, mencerminkan identitas masyarakat desa yang sederhana, tekun, dan dekat dengan alam. Oleh karena itu, supaya memajukan desa wisata Banyumolek harus dilakukan dengan pendekatan yang hati-hati, berkelanjutan, dan berakar pada nilai-nilai lokal agar kemajuan tidak justru mengikis ciri khas yang menjadi kekuatan utama desa tersebut, seperti merubah pasar seni atau menghilangkan pasar seni dari desa Banyumolek. Itu adalah tindakan yang tidak bijaksana. Justru pasar seni atau hal-hal yang mendukung untuk kerajinan gerabah sebagai pimpinan desa harus mendukung dan memajukannya, bukan dirusak. Langkah awal dalam memajukan desa wisata Banyumolek adalah dengan menempatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama, bukan sekedar objek pariwisata pengrajin gerabah. Tokoh adat dan generasi muda desa perlu dilibatkan secara aktif dalam setiap proses perencanaan dan pengembangan, bukan memilih orang-orang yang tentunya telah tahu kalau kepala desa atau BPD. Orang itu yang akan diundang adalah orang-orang yang setuju dengan rencana itu. Adapun orang-orang yang kritis dan sebenarnya pintar-pintar tidak berani mereka undang untuk merencanakan pembangunan desa. Dengan begitu, arah pembangunan desa wisata tetap selaras dengan nilai budaya dan kebutuhan masyarakat. Ketika masyarakat merasa memiliki, mereka akan lebih sadar untuk menjaga tradisi, lingkungan, dan kualitas kerajinan yang dihasilkan. Pengembangan desa wisata juga dapat dilakukan melalui penguatan cerita atau storytelling di balik gerabah Banyumolek. Setiap bentuk, motif, dan teknik pembuatan gerabah memiliki filosofi dan sejarah tersendiri. Cerita-cerita ini perlu diangkat dan disampaikan kepada wisatawan melalui pemandu lokal atau guide lokal atau orang Banyumolek yang peduli tentang kerajinan gerabah. Kemudian dibuat juga papan informasi, galeri desa maupun media digital. Dengan cara ini, wisatawan tidak hanya membeli produk tetapi juga memahami makna budaya di baliknya, sehingga nilai gerabah Banyumolek meningkat tanpa harus mengubah bentuk dan proses tradisionalnya. Selanjutnya, inovasi dapat dilakukan pada aspek kemasan, pemasaran, dan pengalaman wisata, bukan pada inti tradisi gerabah itu sendiri. Proses pembuatan gerabah secara manual, penggunaan bahan alami, dan teknik pembuatan yang tradisional harus tetap dipertahankan. Namun, desa dapat mengembangkan pengalaman wisata seperti paket edukasi membuat gerabah, bekerja sama dengan tour and travel untuk mendatangkan anak-anak sekolah sampai perguruan tinggi untuk belajar membuat kerajinan gerabah, tur rumah pengrajin, atau kelas singkat bagi wisatawan. Inovasi ini menambah daya tarik desa tanpa merusak autentisitas yang sudah ada. Pemanfaatan teknologi digital secara bijak juga menjadi kunci penting. Media sosial, website desa, dan platform pemasaran daring dapat juga untuk memperkenalkan Banyumolek ke pasar yang lebih luas. Konten yang ditampilkan sebaiknya menonjolkan kehidupan desa yang alami, proses pembuatan gerabah yang tradisional, serta kisah para pengrajin. Dengan demikian, citra desa tetap terjaga sebagai desa budaya, bahkan desa wisata yang artifisial atau berlebihan. Selain itu, penataan lingkungan desa harus mengedepankan prinsip ramah lingkungan dan kesederhanaan. Infrastruktur wisata seperti jalan, papan penunjuk, dan ruang pamer sebaiknya disesuaikan dengan karakter desa, menggunakan bahan lokal dan desain yang menyatu dengan lingkungan sekitar. Jangan yang dipajangkan di desa Banyumolek adalah produk-produk orang luar, sehingga kalau belanja produknya maka orang luarlah yang menikmati
uangnya, sedangkan hasil karya masyarakat Desa Banyumolak tidak ditampilkan, maka masyarakat Desa Banyumolak tidak mendapatkan uang dari hasil penjualan kerajinannya. Hindari pembangunan yang terlalu modern atau mencolok karena dapat menghilangkan suasana desa yang menjadi daya tarik utama Banyumolak. Jangan membangun seperti di kota bertingkat dan tinggi-tinggi gedungnya, tetapi buatlah yang tradisional. Jangan malah merusak lambang atau ikon Desa Banyumolak seperti bangunan yang menggunakan logo lumbung. Itu adalah ciri khas kita, jangan dirusak. Peran generasi muda juga sangat penting dalam menjaga keberlanjutan desa wisata Grabah. Anak-anak muda Banyumolak perlu didorong untuk bangga terhadap warisan budaya mereka, baik sebagai pengrajin, pemandu wisata, pengelola media digital, maupun pelaku usaha kreatif. Dengan demikian, tradisional Grabah tidak terputus oleh zaman, melainkan terus berkembang secara alami sesuai kebutuhan masa, yang pada akhirnya memajukan desa wisata kerajinan Banyumolak bukan tentang mengejar jumlah wisatawan semata, melainkan tentang menjaga keseimbangan antara ekonomi, budaya, dan lingkungan. Ketika desa berkembang tanpa kehilangan jati diri, Banyumolak tidak hanya menjadi tujuan wisata, tetapi juga contoh bagaimana tradisi modernitas dapat berjalan berdampingan secara harmonis. Desa tetap hidup, budaya tetap lestari, dan masyarakat memperoleh manfaat yang berkelanjutan. Mulai dari pintu gerbang masuk desa Banyumolak itu, di kiri kanannya harus dibangun ciri khas Banyumolak, yaitu ditampilkan gerabah-gerabah yang besar-besar dan dalam jumlah banyak. Jangan justru semua yang ikon-ikon Banyumolak itu dirusak dan dihilangkan oleh pemimpin sekarang tahun 2025. Kami mengharapkan pemimpin ke depannya, yaitu tahun 2027 dan selanjutnya, mendapatkan pemimpin kepala desa ataupun ketua BPD yang pro terhadap kerajinan dan ciri khas desa Banyumolak. Terima kasih telah menonton.